Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 231. Namun apa daya, orang tuanya itu seperti tidak merestui hubungannya. Maafkan papa, papa udah menjodohkanmu dengan anak sahabat papa. Sewaktu kamu masih kecil, semuanya serba bingung. Bagaimana caranya untuk membatalkan perjodohan itu? Pasti persahabatan ini akan hancur begitu saja, kata Papa Jeri. Fiana pun menatap ke arah orang tuanya yang sedang kebingungan itu. Setelah itu, Papa Jeri pun kembali lagi dan menemui Apandi yang masih berdiri di dekat si Reja. Setelah mendekati Apandi, mereka berdua pun bersalaman dan dibarengi senyum kecil. Sungguh benar-benar, Papa Jeri tidak mengenali Apandi sama sekali. Entah karena sedang bahagia, karena akan berbesanan dengan Pak Angga, atau karena Apandi berpenampilan seperti orang miskin. Kemudian Papa Jeri pun bertanya, perihal asal-usul Apandi. Sangat wajarlah bagi orang tua yang menanyakan asal-usul atau kejelasan tentang jati diri yang akan menjadi menantunya. Apandi pun menjelaskannya bahwa dirinya hanyalah dari kalangan orang biasa dan bukan orang terpandang. Kemudian Fiana juga menjelaskan bahwa Apandi juga satu kantor dengan Fiana, namun tidak menceritakan kalau Apandi seorang office boy, dan juga Fiana tidak menceritakan kalau Fiana itu bekerja di perusahaannya Pak Angga, karena memang Fiana itu tidak tahu kalau Pak Angga adalah sahabat dari orang tuanya, dan Papa Jeri pun tidak tahu kalau putrinya itu bekerja di perusahaan sahabatnya. Setelah tahu kejelasannya, Papa Jeri pun berbasa-basi untuk mengajak Apandi masuk ke dalam rumahnya. Namun, Apandi menolaknya secara halus. Karena mengingat hari yang sudah malam, Apandi pun pamit untuk pulang. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Apandi pun tiba di rumahnya. Saat tiba di halaman rumahnya, Apandi dipanggil oleh ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Lalu Apandi menyahut, "Iya Pak, ada apa? Kesini duduk," kata ayahnya. Kemudian, Apandi pun duduk di samping ayahnya. Setelah berbicara basa-basi panjang kali lebar, Pak Angga pun mulai pelan-pelan menanyakan hubungan Apandi dengan Fiana. "Oh ya, tadi dari mana? Abis main Pak," jawab Apandi. "Iya papa tahu. Maksud papa, kamu tadi jalan sama siapa?" Apandi pun jadi terkejut dan langsung melihat pelan-pelan ke arah wajah ayahnya. Lalu Apandi menjawab, "Tadi saya abis ke pesta ulang tahun. Soalnya ada teman yang ulang tahun hari ini," kata Apandi yang berbicara agak gugup gitu. "Oh gitu," kata ayahnya, dan mulai menyusun strategi pertanyaan baru lagi. Setelah berbicara sana-sini, Pak Angga bertanya lagi, "Tadi jalan bawa siapa?" Apandi pun dibuat terkejut kembali dengan pertanyaan tersebut. Akhirnya, Apandi pun jujur bahwa sebelum-sebelumnya dirinya bersama Fiana. Setelah mendengar jawaban itu, Pak Angga pun bertanya kembali, ada hubungan apa dengan gadis itu? Lalu, Apandi pun berkata jujur lagi, "Saya pacaran sama dia," kata Apandi. Pak Angga pun sedikit terkejut, meskipun sebelumnya itu sudah tahu kalau Apandi dekat dengan Fiana. Apakah karena Fiana sehingga tidak mau makan malam bersama sahabat papa, kata Pak Angga. "Bukan karena dia Pak, tapi ini memang karena hati nuraniku sendiri," jawab Apandi. Kemudian muncullah rasa takut. Takut kalau Fiana dipecat dari perusahaan. "Pak, aku mohon, jangan pecat dia." Pak Angga pun tersenyum ketika melihat tingkah Apandi yang kelihatan malu, meskipun sebenarnya hatinya sangat bingung. Karena Apandi sudah dijodohkan dengan putri sahabatnya, dan perjodohan itu pun atas keinginan dirinya. Tapi dirinya memang tidak melarang kalau Apandi dekat dengan Fiana, karena dirinya tahu kalau Fiana orang baik, apalagi dirinya punya hutang budi kepada Fiana. Karena Fiana itu sudah menyelamatkan perusahaannya, yang jadi beban pikirnya hanyalah ikatan perjodohan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.